Assalamualaikum, halo selamat pagi anak-anak. Nah, kembali lagi dengan saya, Ustazah Novi. Kita akan belajar tentang pernafasan pada hewan dan manusia. Oke, yang pertama yaitu alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, cacing itu bernafas melalui permukaan kulitnya, sehingga kulit cacing itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, itu terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Nah, pada darah cacing sendiri itu terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk zat sisanya sendiri dari pembakaran itu ada berupa karbon dioksida dan juga uap air yang dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Sekarang yang kedua yaitu alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, untuk alat pernafasannya sendiri ini menggunakan atau berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan dalam tubuh. Percabangannya sendiri ini trakea disebut dengan trakeola. Nah, trakeola itu adalah mengedarkan oksigen langsung ke seluruh tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara yang memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Nah, spirakel sendiri ini adalah tempat untuk pertukaran antara oksigen dan keluarnya udara yaitu karbon dioksida. Oke, selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Nah, ikan ini alat pernafasannya menggunakan insang. Ketika mulut ikan itu terbuka, otomatis insangnya akan tertutup. Nah, ini disebut dengan pengambilan udara atau oksigen. Sedangkan jika mulutnya itu tertutup dan insangnya itu terbuka, maka udara akan dikeluarkan yang disebut dengan karbon dioksida. Oke, selanjutnya alat dan sistem pernapasan pada katak atau amfibi. Nah, amfibi sendiri itu adalah suatu makhluk hidup yang bisa hidup di dua tempat, yaitu air dan daratan. Nah, katak sendiri itu melalui dua kali periode. Yang pertama akan berbentuk seperti berudu. Nah, berudu sendiri ini akan bertahan selama 9 hari menggunakan insang dalam. Nah, setelah 9 hari, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, pada saat menjadi katak dewasa ini, sistem pernapasannya akan berubah menjadi paru-paru, bukan insang lagi. Oke, sekarang tentang alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, untuk alat pernapasannya sendiri, reptil menggunakan paru-paru. Nah, saat udara masuk, akan melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru yang terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung itu bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung itu terletak di dalam rongga dada. Nah, udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagiannya lagi akan masuk ke kantong udara. Selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia itu adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat itu misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda.
Sedangkan kalau mamalia air itu seperti paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasannya sendiri untuk mamalia darat yaitu terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan untuk mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Nah, sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada manusia. Nah, manusia ini memasukkan udara yang disebut oksigen ke dalam tubuhnya melalui yang pertama hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir yaitu alveolus. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang tangga nada. Tangga nada itu merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis mayor dan yang kedua tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor itu memiliki jarak interval 1,1,5, 1,1,1,5. Nah, untuk ciri-cirinya ini bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri dengan nada 1. Baik, cukup sekian untuk penjelasan Ustazah Novi hari ini. Semoga materi yang Ustazah jelaskan bermanfaat dan Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.